Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridwan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa jitinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun fil hadzri wal ibahati, fasal mengenai pelarangan dan pembolehan. Al-hadzru wal ibahah. Hadzrun itu pelarangan ya. Ibahah itu pembolehan. Ini kita membahas apa? Membahas asal hukum ya. Asal dari semua perkara, hukum dari semua perkara. Asalnya itu apa? Wa ammal hadzru wal ibahatu faminan nasi may yaqulu innal asya'a 'alal hazri illa ma abahathu syari'atu. Adapun pasal hazr dan ibahah, ya sudah, ini masukkan kepada pasal di dalam usul fikih saja ya. Jadi ada pasal mengenai hazrun wal ibahah. Jadi kalau misalkan ada orang itu mengatakan ini harus dikembalikan kepada hukum asal. Nah, hukum asal itu kemana asalnya begitu? Itu hazrun wal ibahah. Maka ada sebagian manusia yang berkata innal asya'a, bahwa seluruh perkara qayyid ba'dal bi'tsati, setelah pengutusan Rasul, alal hazri, itu ada pada hazr. Ai ala sifatin hiya al hazru, yaitu ada pada sifat, yang mana sifat itu adalah al hazr, dilarang. Illa, kecuali ma abahathu syari'atu, perkara-perkara yang mana syariat membolehkannya. Fa illam yujad fi syari'ati ma yadullu 'alal ibahati, maka apabila tidak ditemukan di dalam syariat perkara-perkara yang menunjukkan kepada boleh, kepada ibahah, fayustamsaku bil asli, maka ditetapkan. Istamsaku itu dibiarkan lah begitu ya. Ditahan bil asli, dengan asal hukumnya, bahwa al-hazru, yaitu adalah hazr. Nah, jadi atas pendapat yang ini berarti setelah bi'tsah, setelah pengutusan Rasulullah SAW, apabila kamu itu mau mengerjakan perkara, maka tunggu adanya pembolehan, karena semuanya jadi terlarang. Nah, itu kata sebagian. Wa minan nasi may yaqulu bididdihi, dan sebagian manusia, yaitu ada orang juga, ada ulama juga, may yaqulu, yang berpendapat bididdihi, dengan sebaliknya. Ai bididdi hadzal qauli, yaitu dengan kebalikan dari perkataan ini. Nah, kalau kebalikan berarti tinggal diambil did dari hukumnya. Hazr itu bukan perintah ya. Karena hazr itu kan dilarang tuh. Dilarang, kebalikannya apa? Ibahah, dibolehkan. Bahwa annal asla fil asya, yaitu asal pada semua perkara, ba'dal bi'tsati, setelah pengutusan, annaha alal ibahati, bahwa perkara itu
ada pada hukum mubah. Illa ma hazzarahu syara'un. Kecuali apa-apa yang ditahzir, dikecam oleh syariat. Nah, karena ini adalah kitab usul fikih bagi mubtadiin, maka sebetulnya tugasnya itu hanya mengumpulkan masail ya, bukan mentadkik, bukan mentahkik. Maka menyebutkan syarah was-sohihu at-tafsilu. Dan yang sohih adalah mentafsil. Jadi pokoknya mah ada dua pendapat saja begitu. Ada yang mengatakan ini mahzur, ada yang mengatakan ini mubah. Nah, kalau kita mau mencari mana yang rojih di antara dua pendapat ini, disebutkan yang sahih adalah ditafsil. Tidak mutlak semua mahzur, tidak mutlak semua mubah. Tetapi wahwa annal mudharra 'ala tahrim wal manafi'a 'ala ibahah. Bahwa perkara-perkara yang memadorotkan itu ada pada hukum pengharaman. Dan perkara-perkara yang bermanfaat itu ada pada hukum mubah. Nah, paling nanti yang jadi susah itu patokan manfaat sama madorot. Rokok nih, hukum asalnya apa? Itu, jadi susahnya di situ nanti. Apakah ini madorot atau ibah? Kalau ini adalah madorot, berarti hukum asalnya mahzur, tidak boleh. Kalau ini manfaat, berarti hukum asalnya mubah. Makanya di situ para ulama itu suka kembali kepada manfaat dan madorot di antaranya. Makanya yang nggak susah-susah mikir itu, Ustadz, merokok itu hukumnya haram nggak? Kamu ngerokok nggak? Enggak. Ya udah jangan. Haram udah. Ya. Buat kamu. Udah haram. Ada orang gila mun teu ngarokok da moal nanaon ieu. Sabenerna mah aku sama geus keuna ku rokok. Jadi we teu geunaheun teu ngarokok. Wah, cenah merokok itu bermanfaat menghilangkan stres. Heeh, keur nu geus. Nu acan oge anger we. Aya pelampiasan stres yang lain ya. Kemana kamilan? Tegut. Nah itu ada adat yang masing-masing. Nah itu. Amma qoblal bid'ati falaysa hunahu hukum syar'iyyun yata'allaqu bisyai'in lil. Jadi tidak dijelaskan manfaat sama madharat. Disitulah nanti perdebatannya. Amma qoblal bid'ati, adapun sebelum pengutusan, fala hukma yata'allaqu bi ahadin, maka tidak ada hukum yang bertalian dengan suatu apapun. Lintifa'ir rasulil musili lahu ilaihi, karena kosongnya, karena ketiadaannya utusan yang menyambungkan bagi mukallaf, bagi seseorang itu ilaihi kepada hukum yang bertakluk dengannya. Gak ada udah kalau apa? Nah, sebelum adanya pengutusan mah gak ada. Masa fatroh. Jadi sebetulnya hukum gimana ya? Jadi sebelum taklif itu ya udah nggak ada, berarti nggak ada apa? Nggak ada hukum. Nggak ada hukum. Jadi tidak ada hukum itu karena tidak ada yang menyampaikan. Nggak ada yang ngasih tahu. Ada apa? Syariat itu sebetulnya kan tidak ada hubungannya dengan kelakuan manusia sebetulnya. Jadi syariat itu dia datang untuk apa? Dia datang itu untuk memberitahukan apa yang Allah perintahkan dan untuk memberitahukan apa yang Allah larang. Nah, di situ. Karena nanti permasalahannya begini. Sekarang kan gak ada Rasul ya. Apakah kita itu diperintahkan oleh Allah untuk sholat atau tidak? Ya tinggal lihat saja syarat sabab sama maninya kan begitu. Kalau syarat sabab maninya ada, kalau sabab syarat maninya itu ya sesuai dengan ketentuan, maka perintahnya ada. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan, berarti perintahnya tidak ada. Nah sekarang itu waktu ahlul fatroh, asal fatroh. Jadi orang ini mau ngerjain sholat mau enggak, ya perintah mah kalau ada tetap ada kan begitu. Mau ngerjain sholat atau tidak mengerjakan sholat, perintah itu tetap ada. Nah zaman dulu nih, zaman fatroh,
Orang ini kan ya hidup aja begitu. Pertanyaannya apakah ada perintah Allah kepada orang ini tapi tidak ada yang menyampaikan? Atau memang sedari awal tidak ada perintah? Masa fatroh itu. Jadi perintahnya ada tapi tidak ada yang menyampaikan atau tidak ada perintah sama sekali? Yang benar yang mana? Tidak yang menyampaikan kan kira-kira begitu ya. Nah itu sebetulnya kalau di sini itu tidak ada perintah. Tidak ada perintah, tidak ada hukum. Kalau tidak ada hukum berarti tidak ada khitab yang bertalian dengan perbuatan mukallaf. Tidak ada taklif. Tidak ada perintah. Jadi tidak ada perintah. Jadi orang mah enggak urusan mau hidupnya mah kayak gimana. Cuman apakah ada perintah atau tidak? Enggak ada perintah. Apa dalil tidak ada perintahnya itu? Dalil tidak ada perintahnya itu tidak adanya yang mengabarkan. Jadi tidak ada yang mengabarkan itu bukan menjadi sebab tidak adanya perintah, bukan. Dia menjadi alamat tidak adanya perintah, bukan menjadi sebab. Cuman kalau di kita, secara pola pikir kita, itu seolah-olah menjadi sebab. Padahal itu tidak jadi sebab. Itu menjadi dalil. Paham ya? Kalau saya tuh lebih senang berpikir seperti itu ya. Jadi misalkan nih ahlul fatroh. Ahlul fatroh ini kan Allah mau nyuruh nggak mau nyuruh. Itu kan ada pada kehendaknya Allah. Tiba-tiba misalkan nanti orang-orang yang ahlul fatroh kayak disebut begitu. Setelah di akhirat itu dia dimasukkan ke neraka. Karena dia nggak sholat. Padahal nggak ada Rasul. Pas di akhirat kamu nggak sholat, sholatnya apa? Pokoknya mau diperintah sama Allah kamu itu harus sholat, tapi kamu nggak sholat. Kata orang itu, saya tahu dari mana itu Allah teh. Bisa nggak berhujah gitu? Nggak bisa. Allah mah nggak bakal kena hujah kan? Allah mah nggak kena tahsin takbih, nggak kena Allah mah. Ya, ini yang dimaksud usul fikih thariqatul mutakalimin. Ya, bisa berhujah? Nggak bisa berhujah seperti itu. Ya Allah, engkau tidak memberikan tahukan kepadaku. Emangnya saya harus kasih tahu sama kamu? Pokoknya saya merintah kamu nggak ngerjain. Perintah saya ada, kamu tidak mengerjakan. Maka kamu berhak untuk disiksa. Itu gimana? Udah neraka aja kamu. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Tapi Allah sudah mengatakan Allah tidak akan berbuat seperti itu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami itu tidak akan sampai mengadab sampai kami mengutus Rasul. Nah, sehingga ya kalau misalkan perintahnya ada, nih ahlul fatroh nih, perintahnya ada. Tapi dia nggak ngerjain. Itu melanggar perintah nggak? Melanggar hakikatan itu. Ya. Nah, cuma kalau misalkan ini nggak ada perintahnya, ya nggak ada yang harus dikerjakan. Nah kemudian nih ya, Allah memerintahkan kepada kita. Kemudian datang Rasul untuk mengabarkan bahwa Allah memerintahkanmu. Atau Rasul datang maka kita jadi ada perintah. Yang mana yang benar? Ya misalnya yang benar gimana nih? Sebetulnya Allah itu memerintahkan kepada kita, ada perintah. Kemudian datang Rasul mengabarkan bahwa Allah itu memerintahkan kepadamu. Atau Rasul itu datang karena itulah ada perintah buat kita. Ada perintah dulu baru Rasul. Ya makanya kalau Rasul itu menjadi sebab mending gak ada gitu loh. Gara-gara Rasul. Aduh Rasul jangan nyuruh sama saya. Iya tadinya gak tahu. Orang lagi santai-santai kan. Makanya usul fikih ala thariqatul mutakalimin gitu. Nanti kan akhirnya apa kalau orang lagi tidur jangan dibangunin. Akhirnya kan kesana nanti. Biar gak jadi mukallaf. Ya. Kalau orang lagi tidur emang gak ada. Gak ada apa? Gak ada perintahnya begitu. Perintahnya gak ada. Lah terus kalau perintahnya gak ada ngapain kamu itu ngebangunin? Yang merintahnya Allah kok malah kamu yang merintah gitu. Ya. Jadi kalau saya lebih suka. Jadi kepaham Rasulullah itu sebagai rahmatan lil alamin. Terpaham. Kalau enggak gitu, ya gimana cara kita memahaminya itu Rasulullah itu ya jadi masalah begitu. Gara-gara ayah Rasul. Jadi,
Betul, mending ada Rasul ya. Ada Rasul, Pak. Andai kata ya, misalkan Allah itu menghendaki bahwa setelah tahun 500 Masehi semua orang itu mukallaf. Tapi Allah nggak mau ngutus Rasul. Akhirnya Abu Bakar nanti disiksa. Umar disiksa. Ya kan? Utsman disiksa, Sayyidina Ali disiksa. Pas di akhirat, kenapa saya disiksa? Kamu tidak mengerjakan perintah. Ya perintahnya apa? Kamu harus sholat, harus zakat, harus anu. Apa itu? Kalau ngaji fikih. Di akhirat itu tak kamu itu harusnya ya. Kalau matahari tergelincir harusnya kamu itu sholat. Apa itu sholat? Ya itu menghadapi niat segala macam. Baca Fatihah. Apa itu Fatihah? Apa itu? Terus. Cek. Bismillah. Jadi begitu. Cek. Sian. Makanya kita kan belajarnya di sini. Apa yang harus dikerjakan. Kalau udah ijtihad. Atau sekarang balik lagi ke dunia. Makanya Allah itu apa di antara Al-Qur'an, di antara yang dikabarkan oleh Al-Qur'an itu kan sunnatullah kan. Yang dikabarkan itu begitu, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Dan kami itu tidak akan sampai mengadab sampai kami itu mengutus rasul. Kalau tidak akan mengadab berarti tidak akan memerintah begitu. Karena itu konsekuensi adinya. Kalau nggak ada utusan maka nggak ada perintah. Wa mana istishabil halil ladzi yuhtajju bih kama sayati ayyustashabal aslu ay al adamul asli. Dan makna istishab, nah sekarang ada istilah baru ya namanya istishab. Dan makna istishab al halul ladzi yuhtajju bih adalah hal keadaan yang mana dibutuhkan dengannya ayyustashaba al aslu, yaitu di istishab. Apa itu istishab itu ya? Ini daur teh kayak gini nih. Ini daur pada apa? Pada ta'rif ya. Iya dikontinyukan itu. Dikontinyukan. Apa bahasanya dikontinyukan itu ya? Dilanggengkan lah gitu ya. Didawamkan. Ayyustashaba itu dikontinyukan, didawamkan. Al aslu apa aslinya? Ay al adamul asliyu, yaitu tidak ada yang asli.
Inda adamid dalili syar'i, tatkala tidak adanya dalil syar'i. Ada yang kelewat? Ada ya? Inda adamid dalili syar'i, tatkala tidak ada dalil syar'i. Misalkan bi alam yajidhu, misalkan seperti seorang mujtahid tidak mendapatkan dalil ba'dal bahthis syadidi anhu, setelah membahas dengan keras dari permasalahan itu. Biqadrit taqati, sekadar kemampuan yang batas begitu ya. Jadi lain samampuna itu teh. Samampuna apa hoream. Samampuna baca. Samampuna mah hoream. Ya, biqadrit taqati itu kemampuan yang mencapai batas gitu. Makanya ada ittaqullah haqqa tuqatih. Nah, ini sahabat langsung bingung langsung ya. Jidatnya langsung pada hitam. Tuur teh apa lecet. Udah. Kenapa? Haqqa tuqatih. Gak bisa. Kemudian datang ittaqullah mastata'tum. Istato'ah itu mah bukan tokoh. Ini tokoh kan. Haqqa tuqatih. Tokoh itu sudah bisa. Makanya kalau sudah kadar tokoh disebut tokoh. Tokoh-tokoh itu karena mereka berjuang biqadri tokoh. Kalau kita mah kan tidak berjuang biqadri tokoh. Kalau udah jadi tokoh, punya toko Indomaret, Alfamart, ya, jadi toko. Ka'an lam yajid dalilan. Ta ngomong ngalantur teh. Jika heueuh. Tolol. Orang-orang itu ngomongin agama deh, kayak enak banget. Oh, loncat ke hadis sana, loncat ke Quran sana. Iya. Dia bilang, berarti kalau itu apa aja kena. Padahal informasi ini nggak dikuatin sama yang itu juga gitu. Mana sih orang-orang ini? Ka'an lam yajid dalilan ala wujubi shaumi rajabin fayaqulu la yajibu bistishabil hali. Misalkan seperti apa? Seperti mujtahid itu tidak menemukan dalil atas wajibnya saum rajab. Fayaqulu, maka berkata mujtahid itu la yajibu, tidak wajib saum rajab itu bistishabil hali, karena istishabul hal. Bagaimana puasa pada bulan Rajab ini hukumnya? Mencari dalil jangan ketemu, tidak ada dalil. Berarti tidak wajib. Nah, dikembalikan kepada hukum asal, yaitu tidak adanya hukum. Kalau di sini ada adamul asli, tidak adanya hukum. Ai al-adamul asli wahwa hujjatun jazman. Dan itu adalah hujjah secara jazm. Tapi bisa jadi enggak pada kenyataannya sebetulnya itu adalah wajib misalkan. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena ini mah urusannya urusan ijtihad. Jadi kalau urusan ijtihadi mah setelah urusan ijtihadi mah bisa jadi beda antara hasil ijtihad dan kenyataan. Kecuali nanti apabila hasil ijtihadnya ini sudah dinyatakan sebagai ijma'. Apabila hasil ijtihadnya ini sudah ditetapkan sebagai ijma', maka itu tidak mungkin salah. Gitu. Tapi itu pun ada khilaf. Kalau ada khilaf berarti mungkin salah. Kalau ada, makanya nanti ada ijma'nya, ijma' apa? Ada ijma'ul mu'minin, ada ijma' madhab begitu. Wa amal adillatu fayuqaddamul jaliyyu minha 'alal khafiyyi. Nah, sekarang kita masuk belum ya? Udah belum. Amal istishab yaitu. Amal istishabul masyhuru, adapun istishab yang masyhur, alladzi huwa thubutu amrin fi zamanitsani,
yaitu tetapnya perkara pada waktu yang kedua, li tsubutihi fi zamanil awwali, karena tetapnya pada waktu yang pertama, fa hujjatun indana dunal hanafiyati, maka itu adalah hujjah bagi kita tapi tidak menjadi hujjah bagi Hanafiyah. Paham ini maksudnya? Apa? Nah, ini pada misalkan pada satu waktu ada hukum yang tetap. Nah, kemudian kita bertanya pada waktu tertentu, ini hukumnya apa? Nah, ini kan istishab juga. Jadi istishab yang pertama itu maksudnya apa? Adamul hukmi. Itu istishab yang pertama. Istishab yang masyhur yang dibahas itu biasanya istishab itu menetapkan hukum pertama. Paham ya? Nah, ini seperti apa? Seperti misalkan di wudu nih, di wudu. Wudu itu kan kita nanya nih, saya tuh batal nggak ya? Kan gitu. Nah, balik ke hukum pertama tuh. Hukum pertama apa? Nah, itu bukan asal itu teh. Hukum pertama disebutnya itu. Hukum pada zaman sebelumnya. Itu hukum pada zaman sebelumnya. Itu juga suka disebut istishab juga. Cuman istishab yang tadi beda sama yang ini. Tadi mah kan adamul hukmi. Ini mah hukum pertama beda. Ya, pada hukum sebelumnya. Nah, untuk kita hujah. Untuk kita mah hujah. Maka hukum pertama ini hujah. Kalau buat Hanafiyah bukan hujah. Jadi mungkin Hanafiyah mah kalau ragu batal enggak ya? Ya udah wudu. Karena hukum pertama enggak jadi hujah. Kalau buat Syafi'iyah jadi hujah. Fala zakat indana, nanti di dalam beberapa konsekuensi hukum ini bagaimana? Maka bagi kita tidak ada zakat fi 20 dinaron. Tidak ada zakat bagi kita pada 20 dinar. Nah, kisotan yang kurang. Taruju rawajal kamilati bil istishab. Apa ini maksudnya ya? Nah, maksud minal istishab wa istishabud dalil di zaman tsani. Oh, jadi perbedaannya itu pada penamaannya saja. Cuman pada keadaannya sebagai hujah itu sama. Kalau di dalam hasyiahnya itu. Ntar ini maksudnya apa ya? Oh, ya. Jadi kan zakat itu ini 20 dinar nih. 20 dinar, kemudian dia disimpan 20 dinar, kemudian pada suatu waktu dia sampai kepada nisab. Ya. Jadi kira-kira gini, saya nyimpan dinar, simpan 20 dinar nih, tanggal 1 Agustus. Dengan Agustus ya Rojab lah. Tanggal 1 Rojab. Nah, kemudian itu belum nisab. Belum nisab. Sebelum Rojab itu apa? Bulan teh. Hah? Muharram. Setelahnya, berarti Sya'ban lah kita ambil. Sya'ban nih, Sya'ban. Tanggal 1 Sya'ban itu saya nyimpan uang 20 dinar. Nah, Rojab tanggal 1 jadi lengkap nih sob nih. Jadi lengkap nih sob. Nah, pas waktu datang ke sini, apa ini ada zakat atau tidak? Syafi'iyah nggak ada. Karena zaman pertama begitu. Zaman pertama. Dengan istishab. Nggak ada buat kita. Mungkin di Hanafiyah mah ada. Tapi tidak berlaku. Jadi ini kan tetap ya di sisi Allah gimana, apakah Allah menyuruh saya zakat atau tidak begitu. Tetap. Kalau kata Syafi'iyah, ya itu jadi zon. Jadi sangkaan. Berarti jadi sangkaan kamu itu apa? Tidak usah zakat. Berarti itu dalil begitu.
hukum zaman pertama. Itu juga disebut istishab. Ada pertanyaan ke sampai sini? Gak ada. Pokoknya mah enak jadi Gajah Mada enak. Ya pokoknya mah zaman Fatroh aja. Ya masuk jahil. Ya jahiliyah itu kan istilah karena mereka itu menyembah selain Allah tuh. Jahiliyah itu. Kita mah enggak, bukan. Ya pokoknya mah enggak ada Rasul mah enak ya pokoknya mah. Ya bebas dalam pengertian enak teh Allah memang enggak merintah begitu. Sok aja mau jadi Jagger, mau jadi sok di Jepang samurai kan ya. Oh, jadi raja enak pokoknya. Enak tuh yang jadi raja. Yang jadi rakyat gak enak. Kalau zaman Rasulullah masih raja-raja teh disuruh adil. Hukum rimba. Hukum rimba dulu mah. Ya udah biarin aja gitu. Ada perintah-perintah dari Allah sok aja. Terus saya ini jadi miskin ya rasakan gitu. Nah, udah ada Rasul mah ya. Raja teh harus adil. Terikat jadinya teh. Kalau enggak nanti di akhirat liatin gitu. Ya, rahmatan lil alamin Rasulullah itu. Lagi pertanyaan? Iya. Jadi enggak ada. Bukan begitu tadi contohnya itu ya. Jadi 20 dinar itu kurang lah 20 dinar. Apabila dia itu muter gitu apa namanya itu haul, ya haul kena itu nggak ada zakat, nggak ada zakat. Kenapa? Istishab tetap pada hukum zaman pertama. Gitu. Udah ya, istirahat dulu ya, lagi biar tereh tamat nih. Tartibul adillah nanti. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Babu tartibil adillati bab menyusun dalil. Nah setelah kita tahu kan macam-macam dalil ya. Dari istishab yang terakhir tuh. Yang pertama itu apa? Quran Sunnah ya. Iya onas ya pertama itu ya. Ya akhbar. Babul akhbar. Oh, ijma dulu. Apa sih awalnya ini? Babul ijma. Ta'arud wa tarjih. Oh itu hadis ya. Oh iya. Jadi sebelumnya itu kan sebelum bab dalil kita itu membahas tentang memaknai lafaz, mengidrok makna dari lafaz, mengidrok makna dari perintah, mengidrok makna dari larangan, mengidrok makna umum khusus, itu idrok makna tuh. Setelah idrok makna pengenalan dalil. Jadi dalil-dalil yang bisa diambil di dalam pengambilan hukum fikih. Nah setelah mengenal dalil yaitu dari mulai ijma sampai istishab, kita kemudian membahas tartib dalil. Apa yang pertama kali diutamakan? Wa amal adillatu fayuqaddamul jaliyyu minha 'alal khafi. Adapun dalil-dalil maka diutamakanlah atau didahulukanlah yang jelas dari dalil-dalil itu alal khafi atas yang samar. Wadzalika dan pendahuluan itu az-zahiri wal muawwali, seperti yang zahir dan yang muawwal. Fayuqaddamul lafzu fi ma'nahul haqiqiyyi ala ma'nahul majazi. Maka didahulukanlah lafaz di dalam maknanya yang hakiki atas maknanya yang majazi.
Ini ada nih dalil. Kalau dimaknai majaz hukumnya begini. Tapi di sana ada dalil yang mana dia itu zohir. Yang mana makna zohir ini berbeda dengan makna majaz yang ini. Dan ini adalah tanakud, bertentangan. Mana yang didahulukan? Yang zohir. Jangan yang awal, yang ditakwil. Wal mujibu lil ilmi alal mujibi lidzanni, dan yang memastikan kepada ilmu atas yang memastikan kepada zon. Nah, kalau yang pertama ini kan dia termasuk bab memahami makna tuh. Paham gak sih ini? Iya kan? Yang zohir dan yang muawal. Idrok makna. Mana yang didahulukan? Zohir atau muawal? Jelas yang zohir didahulukan daripada yang muawal. Kemudian masuk ke akhbar. Kan ada bab khobar tuh. Babul akhbar. Nah, kalau akhbar ini mana yang didahulukan? Yang memastikan kepada ilmu daripada yang memastikan kepada zon. Di dalam pembahasannya wadhalika kal mutawatiri wal ahadi, yang itu seperti mutawatir dan ahad. Jadi al mujib lil ilmi itu yang qat'i, itu yang mutawatir. Al mujib lil zanni itu yang ahad. Fa yuqaddamul awwalu, maka diutamakanlah yang pertama itu yang mutawatir. Illa, hanya saja ayyakuna aman, bisa jadi yang qat'i itu am. Fa yukhassu bitsani, maka dikhususkan dengan yang zanni, dengan yang kedua, dengan yang ahad. Jadi yang ahad sebagai taksis bisa. Sebagai lawan bagi yang mutawatir nggak bisa. Kama taqaddama min takhsisil kitabi bisunnati, sebagaimana yang telah lalu di dalam pentaksis, di dalam mengkhususkan atau mentaksis kitab dengan sunnah. Kitab ini mutawatir. Sunnah misalkan ahad dia tuh. Nah, maka bisa kalau ini umum sifatnya, asalkan jangan bertentangan secara langsung. Jadi kalau bertentangan secara langsung seperti ini nih. Misalkan ya, manusia kalau dia itu berzina maka harus dirajam misalkan. Manusia nih. Nanti ada kabar ahad, manusia kalau berzina kasih hadiah. Ini hukumnya bertentangan sudah karena objeknya sama, hukumnya beda. Maka yang ini didahulukan, yang mutawatir. Tapi kalau ini lebih khusus, manusia apabila zina dirajam, hamba sahaya apabila zina dijilid. Nah, maka ini tetap seluruh manusia, cuman yang hamba sahaya ini ditaksis. Jadi ini nggak bisa, oh ini kan kena sama kok, ini kan umum, ini khusus begitu. Main. Wan nutqu min kitabin aw sunnatin alal qiyas, dan didahulukan nutuk atas qiyas. Kemarin kan sudah ada ya nutuk sama qiyas itu. Oh ini kalau dikiaskan begini dan begitu. Ternyata ada nutuknya nih, ada nasnya. Nah, maka yang qiyas tidak boleh dipakai, tapi dahulukan yang nutuk. Illa ayyakunan nutqu aman fa yukhassu bil qiyasi kama taqaddama, kecuali apabila yang nutuk itu am. Yang nasnya ini umum. Misalkan seperti apa ya? Seperti kalau riba lah. Riba ini kan umum nih. Umum riba tuh. Umum riba. Ya haram. Nah ini misalkan ada dikhususkan nih dalam perkara-perkara, gampangnya malah kira-kiranya saja. Singkong. Nah singkong ini dia boleh diganti dengan singkong meskipun beda timbangan. Maka ini jadi taksis. Ya, dikiaskan kepada apa singkong ini? Misalkan dikiaskan kepada hukum yang hukum yang dikiaskan kepada hukum, oh bukan lah, gampang. Udah kemarin ada kan? Kayak apa nih? Kayak ini contohnya. Seperti hamba sahaya laki-laki yang berzina. Nah ini kan hamba sahaya laki-laki yang berzina itu, dia masuknya apa? Maksudnya kan taksis. Dari apa? Dari yang merdeka, dari umum. Ini umum nih. Ya, ada hukumnya umum. Misalkan dijilid 100. Berarti yang hamba sahaya laki-laki. Hamba saya laki-laki. Itu nas juga.
Hanya setengahnya, 50. Nas juga tuh. Berarti ini mentaksis ini. Nah pertanyaannya hamba sahaya perempuan gimana? Nggak ada nasnya. Nah dikiaskan. Apakah dikiaskan kepada yang umum, yang merdeka, atau dikiaskan kepada yang hamba sahaya? Nah ini kan dikiaskan kepada yang hamba sahaya. Akhirnya nas yang umum ini ditaksis dengan kias. Paham? Ditaksis dengan kias. Jadi si hamba sahaya perempuan ini dia sama 50 meskipun nasnya ini laki-laki karena bukan kena oleh keumuman nas yang umum tapi kena oleh kias begitu. Jadi kias ini mentaksis. Yang ngikut hamba sahaya laki-laki. Jadi yang kias ini dia tidak boleh bertentangan dengan yang nas tapi bisa mentaksis dari keumuman nas. Wal qiyasul jaliyyu 'alal khafiyyi, dan didahulukan kias jali atas yang khafi. Wa dzalika ka qiyasil illati 'ala qiyasis syabah. Yaitu seperti kias illat atas kias syabah. Kias illat atas kias syabah. Ini bisa ini perkara ya. Bisa dikiaskan syabah bisa, dikiaskan ilat bisa. Kemana nih masuknya? Masukkan kias ilat dulu. Jangan dimasukkan ke kias syibih. Dahulukan kiasul ilat daripada kiasus syibih. Kalau memang ada kiasul ilatnya. Jadi kalau ta'arud kan, ta'arud. Ini kalau misalkan di kias syibih, kan kalau kias syibih mah karena banyaknya kesamaan, bukan karena adanya ilat. Kemarin tuh kayak apa contohnya itu? Hamba saya itu. Kayak hamba saya, kayak syabah. Nah banyak, ya kehewanannya banyak. Nah kalau misalkan di dalam hal sholat. Di dalam hal sholat. Sholat ini, siapa? Si hamba saya. Apa sholat duhurnya 2 rakaat? Ini kan kalau dikiaskan kepada hukum zina tadi, hamba saya ini sholatnya setengah dong. Ya, setengahnya nih. Oh nggak bisa, karena itu makan disibih. Cuman yang namanya ilat ini kan mukalaf, sedangkan taklif itu ada pada apa? Baligh. Kebaligan ada di situ, kemudian sehat ya, berakal dan baligh. Berakal dan baligh ini ada. Sedangkan illatut taklif pada berakal dan baligh. Jangan pakai syabah begitu. Apalagi disibihin sama hewan tuh. Kata saya kan begitu. Jadi merdeka. Jadi hamba sahaya pada pekerjaan merdeka dari taklif. Kenapa? Karena sama kayak kambing gitu, bisa dijual belikan. Gak boleh kayak gitu. Ya, jadi dahulukan kias illat daripada kias syabah. Wa in wujida fin nutqi min kitabin aw sunnatin ma yughayyirul asla. Ai al adam al asliya alladhi yu'abbaru an istishabihi bi istishabil hali fa wadihun annahu yu'malu bin nutqi. Nah, kemudian istishab kan sekarang. Istishab gimana nih mendahulukannya? Apabila didapati pada nutuk baik kitab atau sunnah apa-apa yang bisa merubah kepada asal. Yaitu adam asli yang mana diiktibar dari istishabnya adam asli itu dengan istishabul hal, maka jelas itu mah didahulukan yang nutuk. Didahulukan yang nutuk. Ini asli apa? Adamul hukmi. Ada nutuk. Itu jelas dahulukan nutuk. Ya, jangan dahulukan adamun nutqi begitu. Kutiba alaikumusiyam. Kapan asalnya juga nggak ada. Gimana sih? Kamu itu kan udah ada nutuk. Ya, jadi perlawanannya begitu, nutuk dengan istishab. Nah, ini mana yang didahulukan nutuk sama istishab? Dulukan nutuk, jangan hantam di istishab. Terus ada istishab.
Tadinya juga nggak ada yang mewajibkan ngaji. Yang ngewajibin ngaji mah ustad. Tadinya juga nggak ada. Hukum wajib ngaji itu nggak ada tadinya juga. Ini kumaha didinya nya. Yang gara-gara ustad jadi wajib. Masih. Aduh. Wa illa apabila tidak dapat nutuk. Wa illa ay wa in lam yujad dzalika apabila nutuknya tidak didapati fayustashabul hal ay al adamul asli ay yu'malu bih. Maka diistishabkanlah. Maka dipakai istishabul hal yaitu al adamul asli. Itu bagus nih, ini pembahasannya bagus ya. Jadi tartibul adilah itu. Coba lihat tadi nih. Pembahasan apa dari lafad dulu ya. Lafad kan ada yang jali, ada yang khafi. Ada yang jali, ada yang khafi. Khafi itu kan nanti termasuk awal di situ ya. Kemudian majaz itu termasuk di situ. Maka dahulukan yang jali. Kemudian di dalam hadis ada yang mutawatir, ada yang ahad. Dahulukan mutawatir. Yang ahad bukan berarti tidak dipakai, tapi ini boleh untuk mentaksis kalau bertentangan. Kemudian kita bahas tadi itu apa, nutuk sama kias kan? Nutuk sama kias, bab kias. Kias itu apa lawannya? Nutuk. Mana yang dahulukan? Nutuk. Bukan berarti kias dibuang, dia bisa mentaksis. Kemudian kias jali dan kias khafi, ngomongin kiasnya. Dahulukan kias jali. Nah itu sama. Lihat dulu. Nah, istishab juga begitu. Istishab sama nutuk. Dahulukan apa? Nutuk. Nutuk baru istishab. Dari kias sama istishab duluin mana tuh? Kias sama istishab duluin mana? Duluin kias. Karena kias itu cabang dari nutuk. Itu kan kias. Iya, kias teh dalil begitu. Ya, jangan dipakai ke apa? Ini nih Wahabi nih. Wahabi itu kan dia kayaknya cara pikirnya tuh kias tuh nggak dipakai. Jadi akhirnya kan dipakai ke mana? Dipakai ke istishab. Ke istishab. Kayak ngirim Fatihah misalkan. Ngirim Fatihah itu kan nggak ada dari sananya. Maka kita mah ngobrolin ngirim Fatihah itu kan dikiaskan. Dikiaskan kepada apa? Dikiaskan kepada umroh dan haji. Jadi yang nutuknya itu umroh dan haji. Si Wahabi tidak mendapatkan nutuk tahlilan. Nggak ada nutuk Fatihah, nggak ada. Nah ini datang kias, ini loh kias, ada. Boleh, malah dianjurkan begitu. Untuk mengirimkan Fatihah, mengirimkan bacaan. Oh nggak ada itu. Ini tetap nggak ada hukum. Gitu. Tapi lucunya si Wahabi bukan tidak ada hukum. Jadi ada hukum haram. Aneh ya. Akhirnya nggak ada usul tuh si Wahabi mah. Kok jadi usul, kok jadi haram gimana sih ini ya? Pusing. Nah sekarang bab terakhir nih. Mufti, mustafti, dan taklid. Babun fil mufti wal mustafti wat taklid. Wa min syurutil mufti, dan di antara syarat mufti itu wa huwal mujtahid, dan yang dimaksud mufti di sini adalah mujtahid, ayyakuna aliman bil fiqhi aslan wa far'an. Dia harus alim, harus memiliki ilmu terhadap fikih baik asal dan furu'. Khilafan wa madhaban, baik di dalam khilaf dan di dalam madhab. Ai bimasailil fiqhi, yaitu mengetahui masalah-masalah fiqih. Wa qawaidihi, dan kaidah-kaidahnya, wa furu'ihi, dan furu'nya. Wa bima fiha minal khilafi, dan perkara-perkara khilafnya. Oh, jangan kayak si Khalid bermasalah ya. Ya mah ditanya rukun qouli enggak ngerti. Apa rukun qouli enggak tahu. Wallahu a'lam. Terus jawabannya orang-orang pendukungnya itu, ya Imam Malik juga ditanya 40 pertanyaan, ya dijawab cuman berapa? Cuman 6. Jawab cuman 6. Jawab wallahu a'lam. Saya bilang kalau saya yang ditanyanya saya enggak jawab. Saya lebih hebat daripada Imam Malik berarti.
Kan bego. Lain Imam Malik mah itu ditanya 40 jawab 40 pertanyaan itu yang 36-nya itu apa perkara-perkara yang bukan muskil ya, perkara-perkara yang diada-adakan begitu. Yang tidak dijawabnya itu. Hari si Khalid Basalamah mah ditanya Pak rukun qauli ya tuh nggak bisa jawab. Itu harus tahu buat kadar orang yang diustadkan, dialimkan, diulamakan meskipun dia tidak memakai itu harus tahu. Itu kan jadi menunjukkan belajarnya segimana tuh. Itu berarti saya juga sama waktu SMA nggak tahu rukun qauli apa, berarti ilmunya si Khalid WS mah nggak jauh sama saya waktu SMA tuh. Itu. Saya juga nggak tahu waktu SMA mah. Jadi susah jadi mujtahid itu ya. Harus tahu masail fikih, qawaid fikih, furu'nya fikih. Khilafnya juga harus tahu. Lihat haba, kenapa harus tahu semua itu? Supaya dia itu bisa berangkat ila qaulin minhu wala yukhalifhu, kepada perkataan dari khilaf itu dan tidak menyelisihi khilaf itu. Bagaimana maksudnya keluar dari khilaf itu? Bi ayyu haditsa qaulan akhar listilzami ittifaqi man qablahu. Misalkan dia itu malah mengeluarkan perkataan yang lain karena wajibnya sepakat kepada orang yang sebelumnya. Li adami dzihabihim, karena tidak adanya pendapat mereka ilaihi kepada perkataan yang baru itu. Ala nafihi, pada menafikannya. Ya ayuh bisa begitu ya, bisa membarukan. Jadi kira-kiranya begini, kenapa kita itu harus tahu khilaf? Buat apa kita harus tahu khilaf itu? Ya biar omongan kamu nggak keluar dari sebelumnya. Ini nggak pernah ada orang punya pendapat kayak kamu itu. Kok gimana sih? Ini mazhab disatuin semua itu, jadi pendapat baru. Ya. Makanya harus tahu khilaf itu. Insya Allah orang-orang ditanya sekarang qada sholat gimana, ada yang bilang gak wajib. Ya gimana sih ada yang bilang gak wajib? Gak pernah ada orang bilang qada sholat itu tidak wajib. Gak pernah ada yang bilang. Nah itu ya. Ai bi masail fiqhi wa qawaidhi wa furu'ihi wa bima fiha minal khilaf liyadhhaba ila qaulin minhu. Supaya dia itu bisa pergi ya, bisa datang begitu, bisa mengambil kepada perkataan dari khilaf wala yukhalifuhu, dan tidak mukhalif dengan khilaf itu. Para ulama teh dulu udah khilaf, ini keluar khilaf baru. Keluar khilaf baru. Kalau contohnya kemarin itu di dalam mazhab itu kayak apa ya? Kayak nikah tuh, yang kayak kawin ya. Apakah nikah itu harus ada mahar? Kata Imam Syafi'i, tidak perlu ada mahar, tidak jadi rukun. Ya, tidak jadi rukun nikah. Misalkan Hanafi mengatakan harus ada mahar. Apakah harus ada wali? Ya. Hanafi mengatakan harus. Zohiri mengatakan tidak harus. Apakah harus ada saksi? Hanafi mengatakan harus. Hanafi kan gak usah ada wali, tapi harus ada saksi. Syafi'i mengatakan harus. Zohiri mengatakan tidak. Tapi Zohiri mengatakan mahar harus. Jadi mahar harus, wali tidak, saksi tidak, Zohiri itu. Hanafi. Wali tidak, saksi harus, mahar harus. Syafi'i. Wali harus, saksi harus, mahar tidak. Tidak itu dalam pengertian tidak masuk rukun. Tapi nanti harus wajib bayar tetap. Mahar misil kalau nggak disebutkan. Tapi nggak masuk rukun. Dalam pengertian kalau nggak pakai mahar, asal ada wali saksi, sah. Nggak pakai wali, asal ada mahar sama saksi, sah. Nggak pakai wali saksi, asal ada mahar, sah. Kita keluar. Nggak usah wali, nggak usah saksi, nggak usah mahar. Tolol.
Wali gak usah, saksi gak usah, mahar gak usah. Nah itu akhirnya ya dia keluar, kamu itu kok malah jadi kayak gitu. Gitu. Berarti kan ini ittifak pada apa? Ittifak pada saksi misalkan begitu atau ittifak pada mahar misalkan. Enggak ada. Hah? Ada yang menerima. Ittifak pada apa? Ini langsung keluar perkataan baru. Terus kawin, penting ijab kabul. Neng, sini, mau nggak kawin sama Akang? Mau, ayo kawin langsung. Gak usah ada wali saksi, mahar gak usah ada tuh. Sih, nggak boleh. Frustasi. Jadi tatkala dia itu nanti mengeluarkan pendapat, keluar dari pendapat-pendapat sebelumnya. Kalau madhab kan film madhab juga sebetulnya. Dia tuh harus tahu salah itu. Nah, ini madhab Syafi'i mengeluarkan pendapat. Misalkan di dalam hal apa ada khilaf di dalam khusyuk. Imam Syafi'i mengatakan khusyuk itu tidak jadi rukun. Imam Ghazali mengatakan jadi rukun. Saya mengatakan yang namanya khusyuk itu syarat. Jadi harus khusyuk dulu. Sebelum takbiratul ihram itu harus khusyuk. Enak. Belum jelas sudah khusyuk ya. Saya jadikan syarat. Gak ada yang bilang syarat. Khusyuk jadi syarat itu di mana? Gak ada yang bilang. Jadi kita itu harus khusyuk sebelum sholat. Jadi sebelum sholatnya udah gini-gini. Bego. Ya, ada salah. Gak boleh tuh mengeluarkan perkataan baru sama sekali gak boleh. Wa ayyakuna kamilal alati fil ijtihadi, dan dia itu harus sempurna alat di dalam ijtihad. Arifan bima yahtaju ilaihi fi istinbatil ahkami minan nahwi wal lughati wa ma'rifatir rijali wal arrawin. Itu ya harus apa? Harus tahu nahwu, harus tahu lughah, harus tahu ma'rifatur rijal arrawin. Ilmu rijal tuh harus tahu al-jarh wa ta'dil. Insyaallah. Ya, ini kita kalau lihat Fathul Bari itu udah ngobrolin orang, saya udah agak semangat. Ngobrolin orang. Dan ini adalah disebutkan pada beberapa tempat, adapun di dalam hadis yang itu nama ini bukan orang ini. Tapi ada yang mengatakan orang ini jarah demikian, tapi dibantah dengan demikian. Ngobrol ke jelema euy. Ngobrolin orang, udah males lewat saya mah. Ada abdi mah percantan di atas. Pokoknya kalau kata Imam Bukhari sahih aja udah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya fikih juga ngambilnya kan dari kitab fikih. Akhirnya itu fikih kita ngambil dari mana? Dari kitab fikih juga. Nah, terus kita ngobrolin rawi buat apa? Ya kan? Nah, udahlah. Buat saya mah tidak applicable begitu. Kapok Gus gitu Gus mau jadi mujtahid. Wah, mau jadi mujtahid kalau aku mau. Aduh. Kata Acep itu ya, mujtahid itu nggak harus soleh. Itu nggak ada syarat nanti mujtahid harus soleh. Nggak ada mujtahid. Itu. Tapi udah kedingkil itu. Kalau kayak gini gimana bisa maksiat juga coba ya? Emang harus disyaratin. Tapi udah habis waktu jadi situ, tong melorah ke maksiat ke sasapedahan, dia mulai waktu. Buat sapedahan kumaha. Habis waktunya itu mikirin. Imam Sibaweh sampai istrinya itu enggak disentuh. Cuman sampai derajat mujtahid lughah. Enggak sampai derajat mujtahid ahkam. Cuman di lughah doang. Itu kacau. Rek kumaha nyoorana kumaha rek nyoorana pamajikan sorangan teu kacau. Bil akhbar la ya'khudha bi riwayatil maqbul minhum dunal marjuh tuh supaya nanti mengambil riwayat yang makbul, tidak mengambil riwayat yang marjuh. Ini mah sama ya, saya semalam itu ngebahas Nur Muhammad. Aduh, Masya Allah orang-orang itu. Ini saya kasih tahu ya. Dalil yang paling kuat itu dalil akli, ya, dalil yang paling kuat karena dia qat'i.
Kalau ada orang mengatakan misalkan begitu ya, Nur Muhammad ini berasal dari percikan cahaya Allah Subhanahu wa taala, itu kamu udah gak usah cari dalil lagi, udah gak usah cari kitab-kitab lagi. Itu udah pasti sesat. Mana yang mengatakan sesat? Gak usah nyari. Coba nanti kalau misalkan ada orang nih punya itikad bahwa Ustadz Angga ini adalah anak Tuhan. Gak usah cari dalil kamu itu, dengan akal aja udah itu mustahil. Ya. Ya usah cari dalil-dalil lagi, itu udah jelas wuduhul fasad. Wuduhul batol, kebatilannya kefasad aja sudah amat sangat jelas. Saya udah ngobrol ini pakai lughah begini, pakai akal begini. Orang masih minta hadis, masih minta dalil, masih minta kitab. Baru gitu aya kan orang kan jadi pusing. Yang anak lain keluar kan kita. Nah, ternyata kan iya perkara begitu. Maksud dalam pengertian dalil kita juga pakai dalil kan, cuma dalilnya akli begitu. Kamu kok minta legitimasi dari ulama sebelumnya untuk mengatakan itu? Gak boleh kayak gitu itu. Nanti kalau misalkan ada yang mengaku nanti Jokowi ngaku nabi, apa kita itu harus cari kitab yang mengatakan Jokowi bukan nabi? Enggak harus itu. Itu mah kena sama kaidah umum. Gitu. Enggak semua itu harus pakai referensi. Enggak semua harus pakai referensi. Dalam perkara-perkara nanti yang ada khilaf, misalkan kayak gini nih. Apa sih yang mau dilihat referensinya itu? Bahwa misalkan makhluk pertama itu bukan Nur Muhammad. Baru kita tuh cari apa? Referensi, udah gak bisa pakai logika itu mah. Nah ini Sahih Bukhari. Ini kan namanya juga Sahih Bukhari, kitab hadis. Ya. Yang pertama kali diciptakan itu apa? Aras. Nah, wa arsuhu alal ma. Ibnu Hajar itu berarti apa? Alma dulu, air dulu. Setelah air baru aras. Setelah aras nanti kolam, setelah kolam lauh mahfuz. Baru setelah itu akal, cuma itu memarjuh, makanya gak disebutin sama Ibnu Hajar itu. Nah itu disebutin dulu. Habis itu tiba-tiba datang Sirul Asror. Tiba-tiba datang Sirul Asror nyebutin yang pertama itu Ruh Muhammad. Kan bukan Nur Muhammad, nyebutnya Nur Ruh Muhammad. Yang mana itu? Ada penjelasannya jadi Hakikatul Muhammadiyah. Jadi Nur Muhammad itu gimana? Ini tiba-tiba nyebutin aja Nur Muhammad. Kalau kumaha itu. Akhirnya orang nggak tahu masalah kayak gini, akhirnya mengambil pendapat yang marjuh daripada pendapat yang rojih. Nanti kalau mau dijam'u berarti tasmiyah, berarti lafadznya mustarok. Ya, atau ada yang namanya bukan lafdzul mustarok, apa itu umum khusus tuh ada. Ya. Geus lieur pokoknya zaman kiwarim. Dipikir-pikir liur. ngurus umat, Masya Allah. Nah itu udah blon, malah ya. Nggak pernah ada ulama ngitung 2 miliar tambah 2 miliar berapa. Nggak pernah ada ulama ngitung. Saya jawab 4 miliar. Mana perkataan ulamanya? Hah? Tafsir apa? Kayak gitu kitab sejaman. Ini udah masyhur ini. Ya, keturunan Rasulullah, jalur Ma'awi, anaknya anu dan anu. Mana kitabnya? Arisi anak sah. Kamu itu anak siapa? Kamu itu. Ya, anak Pak Ipin. Ipin siapa? Bapaknya Suwarman. Mana kitabnya? Fred. Ya. Ya begitu. Dalil itu dalam perkara-perkara yang memang tidak bisa ditarjih oleh akal. Tafsiril ayatil waridati fil ahkam wal akhbaril waridati fiha li yuwafiqu dzalika fi ijtihadin wa la yukhalifuhu. Dan tafsir ayat yang waridah fil ahkam, tafsir ayat yang datang fil ahkam di dalam hukum tuh. Tafsir harus tahu, Alif lam mim, apa maknanya? Wallahu a'lam. Fred. Itu
kita harus ngejelasin dulu alif lam mim ini termasuk dari ayat muqatta'ahnya huruf-huruf muqatta'ah, huruf muqatta'ah di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa yang menafsirkan A, B, C, D, E, F, G, H. Ini bagaimana tarkibnya? Apabila demikian maka akan demikian, apabila demikian maka akan demikian. Keluarin semuanya. Kan tunduheun teh. Ya dengar itu. Satu. Kayak gitu ajengan kesimpulannya apa? Wallahu a'lam. Ah, ajengan. Oh, bagus. Jadi sebelum bilang wallahu a'lam teh rebet dulu. Kan hari Yesus anak Tuhan bukan? Wallahu a'lam. Enggak boleh. Yesus anak Tuhan atau bukan dijawab? Wallahu a'lam, enggak boleh itu mah. Nah, terutama di dalam ahkam, di dalam hukum-hukum wal akhbaril waridati fiha dan khobar-khobar yang datang padanya. Jadi hadis pun harus tahu syarahnya, tafsirannya harus tahu. Yuwafiqu dzalika fi ijtihadin wa la yukhalifuhu. Supaya muwafaqah selaras. Apa? Tafsir-tafsir itu di dalam ijtihad dan tidak menyelisihinya. Wa ma dzakara min qawlihi 'arifan ila akhiri min jumlati alatil ijtihad wa minha ma'rifatuhu bi qawaidil usuli wa ghairi dzalika. Dan arif itu nanti termasuk apa? Alatul ijtihad. Di antaranya pengetahuannya itu terhadap qawaidul usul dan selain qawaidul usul. Nah, itu syarat mustahil. Jika nama tamat gitu ya. Oh, janganlah ada bom taklid nanti. Biar ada satu pertemuan lagi. Kalau diterusin bakal tamat. Ada pertanyaan enggak? Saat intina weh, kudu pinter. Nah, ini lah. Apa makom ke? Ada. Balarego ada kecil dah. Ada pertanyaan enggak? Ada. Kemudian orang sadayana dihapunten ka Allah Subhanahu wa taala, bagi majelis tan kafarat kadu kelepatan orang sadayana, uga janten wasilah kempelna orang sareng sholihin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.